Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini bersama saya Pendeta Bobby James Tindatu, kita akan bersama-sama bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai ke 20a. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang aktivitas kami. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan sehingga kami boleh tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah atas kami semua karena kami sungguh membutuhkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai 20a yang menyatakan demikian. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memiliki tema mendengar dan memuliakan Tuhan.
penting bagi kita sekalian untuk mendengar kesaksian atau mendengar pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Karena sesungguhnya mendengar pemberitaan firman Tuhan adalah juga bagian dalam kehidupan spiritualitas kita, yang juga memberikan kita kemampuan untuk melakukan banyak suatu hal, dan kemudian untuk berpikir dengan baik juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mendengar kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan bagi orang-orang dalam kondisi tertentu yang misalnya dalam kondisi hati dan pikirannya sedang hambar, sedang jenuh, ataupun sedang kering, ataupun kehidupan spiritualitasnya sedang kosong, ataupun sedang seperti haus akan firman Tuhan, maka mendengar kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan juga tentu akan memberikan suatu energi dan kekuatan yang luar biasa, dan terutama dapat memberikan pengharapan bagi mereka yang mulai kehilangan motivasi dalam kehidupannya atau merasa jenuh dengan kehidupan yang mereka alami. Kemudian, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, tentu saja kita sampai saat ini, kita selalu hidup dalam pengajaran bahwa pentingnya memuliakan Tuhan, terutama mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Baik atau tidak baik waktunya, penting sangat untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap kondisi yang kita alami. Hal mendengar dan memuliakan Tuhan yang ada pada teks kita saat ini itu diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar Paulus, atau lebih tepatnya orang-orang yaitu Yakobus dan saudara-saudaranya dan rekan-rekan dan murid Paulus, kemudian para penatua. Mereka mendengarkan kesaksian Paulus yang atas nama Allah melalui pelayanan Paulus, dan mereka mendengar dengan seksama dan merespon dengan memuliakan Tuhan. Berarti mereka sadar betapa berkuasanya dan betapa hebatnya Tuhan membantu Paulus dalam kinerja pelayanannya. Tapi yang menarik adalah seperti ini. Hal mendengar dan memuliakan Tuhan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar kisah dan pengajaran Paulus tadi akan memunculkan dua kelompok yang berbeda dan dua reaksi yang berbeda juga. Kelompok yang pertama, yaitu adalah kelompok yang sejalan dan sepemikiran dengan Paulus. Kelompok yang kedua, tentu saja kebalikannya, akan muncul kelompok yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran dengan Paulus. Kelompok yang pertama ini bisa kita spesifikasikan yang terdiri dari Paulus, Yakobus dan saudara-saudaranya tadi, murid-murid, dan para penatua dalam teks kita ini. Dan kelompok yang tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan Paulus tadi, atau kelompok yang kedua ini, adalah diwakilkan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaannya adalah, mengapa ada dua kelompok yang tidak sejalan pemikirannya, yang tidak sependapat tentang sesuatu hal? Ini sebetulnya dikarenakan karena dua kelompok ini punya klaim kebenaran masing-masing. Pada dasarnya sangatlah lumrah jika dua kelompok memiliki dua klaim kebenaran yang berbeda. Dalam hal ini, kelompoknya Paulus dan kelompoknya orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa kebenaran ajaran mereka masing-masing adalah kebenaran mutlak. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika klaim kebenaran ini, dua klaim kebenaran ini bertemu dalam suatu ruang publik dan berbenturan satu sama lain. Itu akan menjadi masalah yang berpotensi konflik. Nah, menurut Charles Kimball, ada 5 hal atau 5 tanda yang bisa membuat agama busuk dan korup. Salah satunya adalah bila suatu agama mulai mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Bila hal ini terjadi, agama tersebut akan membuat apa saja untuk membenarkan dan mendukung klaim kebenarannya. Klaim kebenaran itu jadi memiskinkan dan mengurangi Tuhan dari segala kemahaannya.
Ini sebenarnya adalah korup manusia terhadap kekayaan Tuhan. Dan celakanya justru korupsi pemiskinan Tuhan itulah yang menjadi titik tolak untuk meniadakan pemeluk agama lain. Karena mereka dianggap mempunyai pengertian yang tidak benar atau salah tentang Tuhan. Oleh karena itu, informasi yang perlu kita ketahui tentang hal ini adalah ada kelompok yang dominan dan kelompok yang tidak dominan. Dominan di sini kita berbicara tentang kuantitas atau jumlahnya, jumlah orang-orang pengikutnya. Kelompok yang tidak dominan di sini diwakilkan oleh kelompoknya Paulus pada saat itu, dan kelompok yang dominan diwakilkan oleh kelompok dari orang-orang Yahudi. Mengapa pernyataan kelompok dominan dan tidak dominan ini penting untuk kita bahas? Karena ini akan berpotensi konflik di ruang publik. Dan sekali lagi, konflik itu dikuasai oleh orang-orang yang lebih dominan karena mereka cenderung lebih mudah menguasai masyarakat. Pada saat itu lebih mudah mempengaruhi, bahkan menghasut masyarakat pada saat itu. Ini bisa dibuktikan dalam pembacaan kita nanti, dibuktikan pada ayat 27 sampai 36. Kiranya ini juga bisa menjadi pengantar bagi kita sekalian untuk kita memahami teks-teks selanjutnya yang lebih bernuansa konflik dan lebih padat muatan konfliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini mengarahkan kita untuk memandang dari dua sudut pandang peran. Yang pertama, peran dari orang-orang yang di sekitar Paulus, dan yang kedua adalah peran dari Paulus itu sendiri. Dari orang-orang yang di sekitar Paulus yang mendengar dan kemudian memuliakan Tuhan. Mengingatkan kita bahwa mendengar dan memuliakan Tuhan adalah respon yang muncul dari dorongan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dalam aspek hidup spiritualitas Kristen, mendengar dan memuliakan Tuhan adalah respon yang alami dan natural. Yang kedua, peran Paulus ini mengingatkan kita agar kita bersaksi dan terus memuliakan Tuhan selagi ada kesempatan. Mengapa selagi ada kesempatan? Karena seperti yang kita tahu pada teks-teks sebelumnya dalam pembacaan kita ini, Paulus sudah diingatkan untuk tidak masuk ke Yerusalem karena ada ancaman dan bahaya yang menanti dia di dalamnya. Namun, itu tidak mengurungkan niat Paulus untuk terus bersaksi dan memberikan pengajaran di Yerusalem. Nah, oleh karena itu, kita tidak tahu kapan akhir waktu kita. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Bersaksilah, baik atau tidak baik waktunya. Bijaksanalah menggunakan waktu yang ada dalam kehidupan kita untuk terus bersaksi dan memuliakan Tuhan, mendengar dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, tema kita mendengar dan memuliakan Tuhan adalah juga bagian dari kehidupan kita, namun yang tidak kalah penting adalah bersaksi dan memuliakan Tuhan selagi ada kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Bijaksanalah untuk terus kita mengelola waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk terus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Karena kita sesungguhnya adalah pelaku-pelaku firman yang hidup dan saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk bimbingan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk pemberitaan firman dan renungan yang kami terima saat ini. Kami diingatkan banyak hal yang penting dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mendengar, tetap membuka hati dan pikiran kami mendengar kesaksian dan pengajaran firman Tuhan, agar kami terus diperbaharui di dalamnya, dan kami juga diajarkan untuk kembali bijaksana mengelola waktu yang ada untuk terus bersaksi dan memuliakan Tuhan juga. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa atas kami semua.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan